Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan berjudul Menjadi Cahaya di Tengah Kegelapan. Teman-teman yang saya banggakan, kita hidup di zaman yang serba cepat. Teknologi berkembang luar biasa, informasi datang tanpa henti. Tapi, ironisnya, di tengah kemajuan itu banyak dari kita yang merasa kehilangan arah, merasa kosong, merasa sepi, walau dikelilingi banyak orang. Lalu muncul pertanyaan besar, apa itu arti kehadiran kita di dunia ini? Jawaban yang sering saya temukan adalah kita ada untuk memberi makna. Dan cara memberi makna yang paling sederhana adalah dengan menjadi cahaya. Cahaya bagi diri sendiri, keluarga, sahabat, dan juga masyarakat. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengenali siapa diri kita. Kita tak bisa memberi terang kalau kita sendiri masih gelap. Kita harus jujur pada diri sendiri, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita hancur. Proses mengenali diri ini mungkin tak mudah, tapi itulah langkah awal untuk menjadi cahaya. Karena dari situlah kita bisa tahu di mana kita bisa bersinar dan bagaimana cara menyinari orang lain. Yang kedua, kita harus berani berbeda. Cahaya itu selalu berbeda dengan sekelilingnya. Dalam kegelapan, satu lilin kecil saja bisa terlihat dari jauh. Maka jangan takut menjadi berbeda. Selama perbedaan itu membawa kebaikan. Kita hidup di dunia yang kadang memaksa kita untuk sama gayanya, sama pikirannya, sama jalannya. Tapi sesungguhnya dunia ini butuh orang-orang yang mau melangkah di jalan yang belum tentu dilalui orang lain, selama itu jalan yang benar. Yang ketiga, kita harus punya empati. Apa gunanya menjadi cahaya kalau kita tidak menyinari orang lain? Cahaya sejati adalah yang bisa menghangatkan, bukan menyilaukan, bisa menuntun, dan bukan menyesatkan. Hari ini, terlalu banyak orang yang merasa sendirian. Terlalu banyak anak muda yang merasa tak berharga. Terlalu banyak orang tua merasa dilupakan. Terlalu banyak yang berpura-pura kuat, padahal hatinya rapuh. Coba kita hadir, coba kita dengarkan, bukan dengan menghakimi, tapi dengan hati. Karena seringkali kehadiran kita saja sudah cukup jadi terang. Yang keempat, jangan takut gagal. Banyak dari kita yang ingin memberi terang, tapi mundur karena takut salah, takut dicemooh, takut tak dianggap. Ingat, ini bahkan matahari pun kadang tertutup mendung. Tapi apakah ia berhenti bersinar? Kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan adalah tanda bahwa kita mencoba, bahwa kita hidup, dan cahaya yang paling indah justru sering muncul setelah kegelapan yang paling pekat. Teman-teman yang saya cintai, cahaya tak selalu berarti besar. Kadang ia hanya senyum di tengah lelah. Kadang ia hanya kata semangat pada teman yang ingin menyerah. Kadang ia hanya doa dalam diam untuk orang yang sedang berjuang. Tapi percayalah, dari hal kecil seperti itulah dunia bisa menjadi lebih terang. Bayangkan kalau setiap dari kita mau menjadi cahaya,
sekecil apapun itu. Bayangkan kalau dalam satu kelas, satu kantor, satu keluarga, ada satu saja yang mau menjadi cahaya. Bayangkan betapa dunia akan lebih hangat, lebih terang, dan lebih manusia. Teman-teman yang hebat, di akhir pidato ini saya ingin mengajak, mari kita jadi cahaya. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita peduli. Mari kita jadi cahaya, bukan karena kita ingin dipuji, tapi karena kita ingin memberi. Dan mari kita jadi cahaya, walau tak selalu disadari, tapi selalu dibutuhkan. Kalau hari ini dunia terasa gelap, mungkin karena cahaya itu sedang menunggu datang dari diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga pidato ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.